Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali kalau pada pagi hari ini kita masih boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini bertemakan kebaikan. Nah, firman Tuhan yang menjadi acuan bagi kita adalah Galatia 6 ayat yang ke-9 yang mengatakan kepada kita, janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita semuanya pasti mampu untuk melakukan kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan juga kepada kita, banyak sekali nats firman Tuhan yang mengajak kita untuk selalu berbuat baik. Bahkan bukan hanya berbuat baik, bahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Ada perkataan dalam firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, siapa yang menampar pipi kanan, beri jugalah pipi kirimu. Nah, saya percaya ayat ini bukan bermakna secara harfiah, tetapi mengandung makna secara rohania. Kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, Yesus ditampar, dihina, ya, bahkan juga Rasul Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi tidak serta-merta mereka itu memberikan pipi kanannya. Oleh karena itu perkataan ini mengandung makna secara rohani. Apa artinya? Artinya supaya kita sebagai orang percaya tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita harus bisa mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia disalibkan, justru dia mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Dia mengatakan, Bapa ampunilah orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada saya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perbuatan baik atau melakukan perbuatan baik adalah satu kewajiban bagi kita sebagai orang percaya. Perbuatan baik atau melakukan kebaikan itu kita lakukan selagi kita masih ada di dunia ini. Artinya selagi masih ada kesempatan bagi kita. Ada satu kali waktu nanti ketika kita tidak ada lagi waktu untuk bisa berbuat baik. Oleh karena itu pada saat ini ketika kita masih mempunyai waktu, kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah sebanyak mungkin kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi ingat, ketika kita melakukan kebaikan, itu bukan menjadi satu jaminan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal atau keselamatan. Kenapa? Karena keselamatan atau hidup yang kekal itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena oleh amal ibadah kita, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kalau begitu, apa manfaatnya bagi kita sebagai orang percaya untuk melakukan kebaikan? Yang pertama, bahwa ketika kita melakukan kebaikan adalah sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 mengatakan kepada kita, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya, ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, ayo mari kita melakukan kebaikan. Mari kita teladani apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupannya. Di dalam pelayanannya, Yesus selalu melakukan kebaikan. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan kebaikan? Yaitu agar damai di dalam hati kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 mengatakan kepada kita, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya apa saudara? Alangkah bahagianya kalau kita bisa melakukan kebaikan bagi banyak orang. Dan yang ketiga, yaitu agar hidup kita bertambah baik. Ini alasan yang ketiga kita berbuat baik, agar hidup kita bertambah baik. Nah, artinya saudara, ketika kita melakukan kebaikan, bukan kita menjadi rugi, tetapi justru kita semakin menguntungkan. Ada satu waktunya nanti ketika kita sudah menabur kebaikan, ada waktunya kita menuai dari kebaikan yang kita lakukan. Ketika waktu itu tiba, mungkin kita akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari tuaian, dari taburan yang sudah kita perbuatan baik yang kita lakukan dan yang akan kita tuai. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita rajin berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Melalui perbuatan baik yang kita lakukan, mungkin kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Karena ada waktunya, satu saat nanti, bahwa kita tidak dapat lagi melakukan kebaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya.
Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami boleh berbuat baik. Ajar kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang masih remaja ini Tuhan, mampukan kami agar kami boleh melakukan kebaikan sebagai cerminan kami akan teladan yang sudah Engkau berikan, bahwa Engkau senantiasa melakukan kebaikan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.